إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia dari sisinya. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kita hitung. Jadi di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat kita dipersatukan di atas Islam. Alhamdulillah, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Terlebih lagi kita disatukan di atas manhaj salaf, di atas aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika dahulu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lantas kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi ikhwanan, menjadi bersaudara. Maka ini luar biasa hadirin yang diberikan oleh Allah. Kita nggak kenal dahulu satu sama lain, kita tidak tahu nasab kita, nggak bertemu, ras mungkin berbeda, kemudian bahasa mungkin asal suku berbeda. Namun dengan nikmat Allah, Allah persatukan kita di atas dinul Islam ini dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat ukhuwah Islamiyah ini hadirin harus dijaga. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Sering kita dengar ya hadis Nabi tentang persaudaraan, itu luar biasa, banyak sekali. Di antaranya Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yuzlimuhu, sehingga dia enggak boleh berbuat zalim kepada muslim yang lain. Wala yuslimuh, dan dia juga tidak boleh membiarkan muslim yang lain, membiarkan jatuh ke tangan musuhnya, membiarkan dia kelaparan, membiarkan dia dalam kesempitan. Sehingga dalam lanjutan hadis ini yang sering kita dengar ya, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa saja yang membantu keperluan saudaranya, maka niscaya Allah akan tutupi, Allah akan bantu keperluannya. Itu janji Allah, Pak. Nggak main-main ini, janji Rasulullah. Jadi ketika kita bantu saudara kita, pasti itu, kalau tidak di dunia pasti di akhirat. Dilanjutkan lagi oleh hadis ini, waman farroja an muslimin kurbatan farrojallahu anhu kurobati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan kaum muslimin, satu kesusahan saja, maka kelak di hari kiamat Allah akan hilangkan banyak dari kesusahan-kesusahan kita. Waman satara musliman fi dunya satarallahu fil akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Makanya untuk itu, untuk kita di awal-awal ini, tidak hanya di awal-awal ya, sampai terus ya, sampai ajal kita menjemput, bagaimana kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Makanya ahlus sunnah wal jamaah, kenapa ada di situ wal jamaah? Tidak hanya ahlus sunnah saja, karena memang sunnah ini harus diamalkan secara berjamaah, enggak sendiri-sendiri gitu. Sehingga di dalam
Islam kita dianjurkan untuk senantiasa mengembangkan budaya muzakarah, budaya musyawarah. Dalam Al-Quran banyak sekali, diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Orang Islam itu kata Allah, permasalahan mereka itu mereka putuskan dengan cara bermusyawarah. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, penggalan ayat yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Allah menyuruh saling bekerja sama. Artinya jangan sendiri aja kita bekerja gitu. Namun wa ta'awanu, ya, salinglah kalian sama-sama bekerja sama di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Artinya apa? Butuh dalam setiap usaha kita itu kita jangan jalan sendiri, bersatu kita. Ahlus sunnah, orang yang memegang sunnah, kemudian orang yang memegang sunnah tersebut, wal jamaah, ya, mereka senantiasa kompak gitu. Karena kalau seandainya banyak yang terjadi pengalaman kami, ya, gara-gara yayasan ya pecah, padahal sedikit cuman sunnah di situ, ya kan? Terjadi clash, yang ini nggak mau lagi datang, yang ini nggak mau lagi ya ikut campur. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang bisa melemahkan ahlus sunnah wal jamaah. Maka untuk itu kita harus senantiasa kompak dan kita harus senantiasa memiliki sifat legowo gitu. Legowo itu seperti apa? Kita mengakui kelebihan orang gitu. Itu gunanya musyawarah gitu. Musyawarah itu kan untuk menampung setiap inspirasi, setiap pendapat. Karena setiap orang itu pasti ada kelebihannya gitu. Mungkin ustadz kelebihannya mungkin di bidang agama, namun belum tentu dia tahu di bidang yang lain, di bidang umum misalkan. Dia mau bikin sekolah, tahu nggak ustadz bagaimana cara mengurus izin ini, bagaimana strategi pembelajaran umum tentang kurikulum sekarang, ada kurikulum merdeka sekarang. Ustadz Tama Pondok paham nggak? Kalau dia bukan seorang guru kan nggak paham gitu. Artinya dia paham dalam bidangnya gitu. Kemudian dalam masalah manajemen keuangan, ya. Dan setiap ustadz juga itu kan ada bagian-bagiannya masing-masing, ya. Ada ustadz itu di bagian mungkin dia banyak belajar akidah, belum tentu paham dalam masalah usul fikih gitu. Bahkan dokter-dokter lulusan dari Madinah saja kan ada yang jurusan doktornya S3-nya akidah, ada yang S3-nya fikih, ya kan? Ada yang S3-nya fikih kontemporer gitu ya jurusannya. Ada yang jurusannya bahasa Arab. Yang bahasa Arab ini belum tentu dia paham banyak tentang hadis gitu. Artinya ada memang ilmunya masing-masing gitu. Maka dengan musyawarah itu nanti kita akan bisa melengkapi, sehingga kita akan bisa mengeluarkan pendapat yang kita sepakati, yang insya Allah pendapat itu bisa kita kerjakan bersama-sama. Namun kalau seandainya sendiri akhirnya teman yang satu ini tersinggung, nggak mau lagi ikut kan gitu, saya nggak diajak katanya kan, nggak ada ngomong juga. Disitulah nanti butuhnya kita bermusyawarah dan saling bekerja sama. Kan dalam ayat itu Allah menyuruh kita saling bekerja sama, saling ta'awun itu apa? Saling kerja sama gitu. Wa ta'awanu, saling kerja samalah kalian gitu, nggak sendiri-sendiri kerjanya gitu, namun kerja bersama-sama. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ya dengan begitu kita akan menguatkan ukhuwah Islamiyah kita gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.